Haleluya, Shalom dan puji Tuhan karena kasih Tuhan menyertai kita semua. Jemaat Tuhan, Bapak Ibu, saudara dikasihi, dan bertemu sekali lagi kita dalam ibadah kita secara online. Kita akan menyembah Tuhan dengan nyanyian penyembahan dan juga kita akan mempelajari firman Tuhan. Dan sebelum itu kita terlebih dulu datang kepada Tuhan dalam doa. Saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu. Sebentar kami akan menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, dan juga mempelajari firman Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat ini Tuhan, karena masa yang Tuhan berikan untuk kami datang memuliakan Tuhan, sudah juga mempelajari firman Tuhan. Berkati kami, sertai kami dari awal hingga selesainya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur, dan semua doa ini kami minta dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan menyembah Tuhan dengan satu penyembahan yang berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Kita menyembah Tuhan dengan nyanyian penyembahan ini dengan sikap doa kita. Sekali lagi kami memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ya benar Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Kita akan teruskan dengan nyanyian penyembahan kita yang kedua, yaitu Aku Menyembah-Mu Tuhan. Ku menyembah-Mu Tuhan dengan sepenuh hatiku. Sekiranya ku sesat dari jalan-Mu, bimbing aku kembali. Ku menyembah-Mu. Ku menyembah-Mu Tuhan dengan
sepenuh hatiku. Sekiranya ku sesat dari jalanmu, bimbing aku kembali. Berilah daku kedamaian dalam menempuh hidup ini. Demi kemuliaan-Mu, demi kehidupanku, Engkau rela berkorban. Berilah daku kedamaian dalam menempuh hidup ini. Demi kemuliaan-Mu, demi kehidupanku, Engkau rela berkorban. Di atas salib-Mu Tuhan, Engkau mati bagiku, menghapuskan dosaku oleh darah suci-Mu, karena kasih Tuhanku. Di atas salib-Mu, di atas salib-Mu Tuhan, Engkau mati bagiku, menghapuskan dosaku oleh darah suci-Mu, karena kasih Tuhanku. Berilah daku kedamaian dalam menempuh hidup ini. Demi kemuliaan-Mu, demi kehidupanku, Engkau rela berkorban. Berilah daku kedamaian dalam menempuh hidup ini. Demi kemuliaan-Mu, demi kehidupanku, Engkau rela berkorban. Demi kemuliaan-Mu, demi kehidupanku, Engkau rela berkorban. Amin. Salam dan selamat bertemu dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pujian syukur kita naikkan hanya bagi Tuhan, karena Tuhan itu baik. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan teruskan dengan bagian firman Tuhan yang kita akan lihat pada saat ini. Dan kita akan membicarakan tentang satu bagian kata kalimat firman Tuhan dalam mengajar kita untuk membentuk diri kita, kehidupan kita pada hari ini. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kehidupan kita, identiti kita harus hidup dengan benar di masa kini. Jadi Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya akan membawa satu tema yang bertajuk tentang kehidupan ataupun identiti orang benar sebagai orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan di masa kini. Jadi kehidupan dan identiti kita. Dari kehidupan dan identiti kita akan belajar ada 3 perkara di sini. Saya akan membuat satu kalimat supaya kita senang mengingatkan kalimat yang kita akan pelajari melalui firman Tuhan ini, yaitu kita akan belajar tentang 3P. Jadi perkataan 3P saya akan membawa P yang pertama, yaitu tentang kehidupan identiti kita. Yang benar sebagai anak Tuhan, yaitu kita harus ada pengakuan.
pengakuan yang benar di hadapan Tuhan, kita mengaku kehidupan kita di hadapan Tuhan. Sebagai dasar firman Tuhan, kita lihat dalam satu bagian firman Tuhan, 1 Yohanes pasal 4 ayat 15 berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Jadi barang siapa mengaku, dengan pengakuan kita, jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, pengakuan yang sungguh-sungguh, yang menyatakan bahwa Tuhan adalah Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita, maka Tuhan adalah di dalam kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, kehidupan identiti kita yang benar sebagai anak Tuhan adalah kita harus ada pengakuan yang sungguh-sungguh mengaku Tuhan sebagai Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Lagi dalam satu bagian firman Tuhan mengatakan tentang dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Dengan kita mengaku di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita dan juga menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang saya kasihi, jadi kita dengan pengakuan kita, dengan cara hidup kita dengan benar di hadapan Tuhan. Jadi kehidupan identiti yang benar sebagai anak Tuhan di hidup di masa kini adalah kita harus ada pengakuan yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jadi kita belajar mengaku dosa kita. Jikalau kita mengaku dosa kita, maka Tuhan akan mengampuni dosa kita, kata firman Tuhan yang kita lihat di sini. Yang mengajar kita, yang membentuk kita. Jadi Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, itu pelajaran yang membentuk kita ataupun kehidupan kita pada saat ini. Jadi firman Tuhan mengajar kita yang pertama yaitu tentang pengakuan. Bagaimana kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang ada pada hari ini, identiti kita yang benar di hadapan Tuhan adalah kita harus ada pengakuan. Itu yang pertama kita lihat. Yang kedua kita lihat adalah apa kehidupan identiti kita yang harus ada dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan di masa ini adalah yang kedua yaitu kita harus ada pembentukan. Ada pembentukan dalam kehidupan, dalam membentuk apapun sesuatu yang kita lakukan harus ada pembentukan. Di proses hidup kita dari kecil sehingga kita dewasa pada hari ini ada pembentukan. Mengajar kita sebelum kita berhasil dalam pekerjaan kita, kita harus ada pembentukan. Yang membentuk kita, Tuhan membentuk kita, yaitu dari segi tingkah laku kita, sifat kita, kehidupan kita, dengan cara kita. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pembentukan apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. Dari tingkah laku kita, saya akan membawa satu bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 12 berkata begini, jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda, jadilah teladan bagi setiap orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, jadi perkataan yang kita pelajari di sini adalah pembentukan yang mengajar kita, yaitu tingkah laku yang mengajar kita tentang menjadi teladan, menjadi contoh kepada orang lain, menjadi berkat kepada orang lain. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Tuhan membentuk kita. Pembentukan yang Tuhan bentuk kita adalah menjadi contoh kepada orang lain. Karena menurut pikiran setengah orang mungkin mereka susah ataupun ada berat sedikit untuk mereka pikirkan menjadi teladan kepada orang lain. Karena mereka pikirkan bahwa mereka sendiri juga susah untuk menjadi teladan kepada orang lain. Tuhan mengajar kita supaya yang pertama tadi adalah mengaku dosa kita. Maka kita akan menjadi berkat kepada orang lain. Menyalurkan berkat, menjadi contoh kepada orang lain. Dari segi perkataan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita. Jadi kesetiaan kita dan juga kesucian hidup kita. Mengaku bahwa Tuhan adalah Tuhan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Ya benar Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, dengan pembentukan ini Tuhan dapat memberikan satu kehidupan identiti yang benar bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang sesungguhnya. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, pembentukan mengajar kita supaya kita terus hidup percaya kepada Tuhan. Jadi pembentukan dan yaitu tingkah laku yang benar, kita menjadi contoh, menjadi teladan kepada orang lain. Dari segi perkataan kita, mengajar kita supaya kita dapat dibentuk. Jadi pembentukan yang Tuhan bentuk adalah mengajar kita supaya kita semakin hari semakin maju dalam kehidupan kita, maju dalam iman kita. Pembentukan yang Tuhan ajarkan kepada kita untuk mengajar kita lebih kuat lagi dalam Tuhan. Karena pembentukan inilah mengajar kita supaya kita terus hidup mencari Tuhan, supaya kita terus hidup lebih percaya kepada Tuhan. Pembentukan yang Tuhan ajarkan kepada kita, mungkin Tuhan membentuk kita dengan satu pengajaran yang tidak dapat kita fikirkan bahwa benda itu yang mengajar kita sangat berat.
Dan sehingga kita mengatakan bahwa kenapa Tuhan mengajar saya dengan cara begini? Kenapa Tuhan mengajar saya dengan sikap begini? Kenapa Tuhan mengajar saya dengan keadaan begini? Tuhan ada maksud, Tuhan ada rencana. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, karena Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena Tuhan sudah menyediakan satu berkat dalam kehidupan kita, yaitu menjadi teladan kepada orang lain. Kita harus menjalankan tanggung jawab kita. Kita pergi, kita melangkah dalam keimanan kita, dalam kehidupan kita, supaya kita menjadi contoh kepada orang lain. Jadilah teladan kepada orang lain, keluarga kita, sesama kita, gereja kita, supaya kita akan dibentuk untuk menjadi orang yang berhasil dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, itu adalah P yang kedua, pembentukan. Jadi P yang ketiga, kita akan lihat bagaimana kehidupan kita, identiti kita, orang yang percaya kepada Tuhan, dengan sesungguhnya dengan kehidupan di masa kini adalah P yang ketiga, yaitu tentang pemulihan. Pemulihan dalam kehidupan kita, kita harus mengalami pemulihan secara kehidupan kita. Kita harus mengalami pemulihan dari segi sifat kita, dari segi pemikiran kita, hati kita, dan seluruh hidup kita. Kita harus ada pemulihan yang berlaku dalam kehidupan kita. Begitu banyak orang-orang Kristen pada hari ini mengharapkan pemulihan berlaku dalam gereja mereka. Begitu banyak orang-orang Kristen yang mengharapkan pemulihan berlaku dalam saudara mara mereka, dalam kehidupan mereka, dalam orang-orang yang mereka inginkan harus dipulihkan. Tetapi sebenarnya itu adalah berlaku dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, Tuhan mengajar kita pemulihan yang hidup sepenuhnya. Pemulihan yang hidup sepenuhnya bermaksud inilah kita harus hidup sesungguhnya. Jadi Tuhan mengajar kita dengan satu kalimat firman Tuhan, kita harus dipulihkan, yaitu kita haruslah hidup penuh di dalam Kristus. Untuk hidup kita dipulihkan, dengan sesungguhnya kita harus hidup penuh di dalam Kristus. Maksud hidup penuh dalam Kristus adalah kita penuh-penuh percaya kepada Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Karena perkataan itu bukan dia alang-alang, perkataan itu bukan dia was-was, tetapi adalah sesungguhnya. Kalau kita lihat sesuatu yang kita ingin isikan dengan penuh, kita tidak boleh mengisikan dengan alang-alang, mungkin dia tidak akan mencukupi. Kita harus isikan dengan penuh. Dan sehingga yang kita kerjakan itu boleh berhasil dengan baik. Jadi Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, satu bagian firman Tuhan mengajar kita tentang untuk hidup kita harus dipulihkan dengan sepenuhnya, yaitu harus kita hidup penuh dalam Kristus adalah Kolose pasal 2 ayat 6-7 berkata begini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Jadi Bapak Ibu jemaat Tuhan dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajar kita supaya kita hidup penuh dalam Kristus. Kalimat ini sudah cukup jelas mengajar kita tentang bagaimana kita hidup, bagaimana kita ingin dipulihkan, hidup kita dipulihkan, yaitu kita harus tetap di dalam Tuhan, kita harus hidup berakar di dalam Tuhan, dan juga dibangun di atas Dia. Sentiasa iman kita tetap teguh, dan juga kita harus bersyukur dalam kehidupan kita. Dan jemaat Tuhan yang saya kasihi, pemulihan akan berlaku sekiranya kita akan melihat kehidupan kita dan tetap di dalam Tuhan. Pemulihan akan berlaku sekiranya kita tetap hidup berakar dalam Tuhan. Pemulihan akan berlaku sekiranya kita tetap iman kita bertambah teguh, dan pemulihan akan berlaku kita hidup dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat di posisi kehidupan kita, pemulihan itu akan berlaku oleh karena kehidupan kita benar-benar ingin mencari Tuhan. Dan kalau kita lihat, kalau kita tidak inginkan sesuatu perkara itu berlaku seperti yang dinyatakan firman Tuhan yang kita baca di sini tentang Kolose pasal 2 ayat 6-7 ini, pemulihan tidak akan berlaku. Bagaimanapun kita ingin pemulihan akan berlaku, kita nangis, berdoa, kita minta pemulihan akan berlaku. Tuhan pulihkan ini, pulihkan kami dan pulihkan bangsa kami, pulihkan gereja kami, pulihkan sesuatu yang kami inginkan. Tetapi dengan kita tidak mengaku Tuhan sebagai Tuhan yang selamat dalam kehidupan kita, kita malu, kita segan mengaku Tuhan, sehingga orang mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya. Sehingga teman-teman kita mengejek kita, dan kita malu, dan kita tidak dapat
mengaku bahwa kita adalah orang percaya kepada Tuhan. Kita lihat bahwa kehidupan kita pada hari ini, Tuhan mengajar kita, Tuhan membentuk kita, dan Tuhan akan memulihkan kita. Jadi jemaat Tuhan yang saya kasihi, perkara yang berlaku dalam kehidupan kita, kita harus jalani. Identiti yang benar, percaya kepada Tuhan, bahwa kita sudah belajar ada 3 perkara, 3 perkataan istilah P yang saya ajarkan di sini adalah tentang pengakuan kita harus dengan pengakuan sungguh-sungguh. Pembentukan harus dibentuk dengan pembentukan daripada Tuhan. Pemulihan akan berlaku, pemulihan daripada Tuhan. Jadi sekiranya kita inginkan pemulihan berlaku dalam kehidupan keluarga kita, kita akan melihat dengan pengakuan kita sungguh-sungguh mengaku Tuhan dan percaya Tuhan. Mengaku dosa kita, Tuhan mengampuni kita. Dengan pembentukan yang Tuhan bentukkan, kita ikuti, kita turuti, kita laksanakan, dan kita kerjakan. Dengan pemulihan yang Tuhan ajarkan, dan kita hidup terus tetap dalam Dia, berakar dalam Dia, dan juga melayani Tuhan, bertambah teguh iman kita. Tetap dengan hati mengucap syukur. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyediakan satu perkara yang kita rasai sebelum ini mungkin tidak pernah kita nikmati. Dan tiba-tiba Tuhan menyatakan itu dalam kehidupan kita. Dengan secara kita tidak tahu dan kita tidak sadar. Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan. Tahun ini adalah tahun yang akan melihat kita dengan satu cabaran yang sungguh-sungguh. Dan tahun ini merupakan satu tahun yang membuat hidup kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Sebab Bapak saya katakan semakin banyak waktu kita mencari Tuhan. Dan mungkin sebelumnya kita tetap mencari Tuhan, tetapi untuk tahun ini lebih banyak masa kita untuk kehidupan kita bersama Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu saudara dikasihi Tuhan, mungkin selepas ini kita akan terus hidup kita akan menjadi sebagai kehidupan orang Kristen yang menjadi identiti yang benar, sehingga kita diberkati, sehingga kita menjadi berkat. Dan juga kita akan menyalurkan berkat kepada orang lain. Dan kita akan sama-sama diberkati. Jemaat Tuhan, firman Tuhan sampai di sini sebab untuk kita. Dan biarlah firman Tuhan ini akan terus membangun iman kita. Dan membentuk diri kita sebagai anak Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.